عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا، وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا. به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا، لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا. رب يوم الندايا يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kami ucapkan selamat datang kepada para jamaah dan kami mohon untuk mengisi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu. Sekali lagi kepada para jamaah kami himbau agar mengisi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu agar saudara-saudara kita yang datang belakangan tidak melangkahi kita. Sekali lagi agar mengisi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu agar terjadinya suatu ketertiban dalam sholat berjamaah nanti. Sekali lagi kami himbau agar mengisi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kepada para jemaah di sebelah kanan saya, khususnya jemaah laki-laki, masih banyak tempat-tempat yang kosong yang bisa ditempati, dan kami himbau juga agar mengisi saf-saf yang depan terlebih dahulu. Sekali lagi kami himbau kepada para jemaah untuk mengisi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kepada jemaah yang baru hadir, Pak, bisa mengisi tempat-tempat yang masih kosong di depan, Pak. Di sebelah kanan saya masih banyak tempat-tempat yang kosong yang bisa ditempati, agar saudara-saudara kita yang belakang tidak melangkah-langkahi kita. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Khusus jemaah laki-laki, masih banyak tempat yang kosong di sebelah kanan saya dan juga di hadapan saya sebelah kanan masih banyak tempat yang kosong, agar diisi terlebih dahulu saf-saf yang terdepan. Sekali lagi kami himbau kepada para jamaah yang baru hadir untuk mengisi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu, agar saudara-saudara kita yang baru hadir nanti bisa mengisi saf-saf berikutnya, agar tercipta suasana ketertiban. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pak, masih banyak tempat yang kosong di depan Pak, agar diisi terlebih dahulu saf yang terdepan Pak. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Imam itu imamnya udah ada. Dia di sana. Udah standby juga. Kepada jamaah yang baru membuka saf agar ke belakang safnya tidak boleh dengan imam, dengan bersejajar dengan imam. Kami mohon, atau Bapak bisa agak ke sana sedikit nggak apa-apa Pak, tapi jangan di situ Pak, karena sejajar dengan imam Pak. Terima kasih, mohon pengertiannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami himbau sekali lagi kepada para jamaah yang baru hadir, masih banyak Pak tempat-tempat yang kosong yang bisa kita tempati di depan ini Pak. Kali lagi kami himbau kepada para jamaah yang baru hadir untuk bisa mengisi saf-saf yang masih kosong terlebih dahulu, terutama di depan masih banyak yang kosong Pak, agar saudara-saudara kita yang datang belakangan bisa mengisi saf-saf berikutnya. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pak, di depan sini masih ada tempat kosong, bisa ditempatin Pak agar lebih rapi dan tertib Pak. Terima kasih. Hah? Ya, iya Pak, kami mohon jamaah yang ujung Pak itu agak bengkok safnya Pak ya. Alangkah baiknya masuk ke sini aja Pak, agar lebih tertib gitu Pak. Kami mohon untuk baris ke saf-saf yang masih ada banyak yang kosong Pak, tempat Pak. Itu terpantau agak bengkok Pak, jadi tidak ke arah kiblat Pak. Ya, terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari jemaah laki-laki yang baru hadir, di sini masih ada tempat yang kosong, Pak. Di depan saya, di hadapan saya, di depan jemaah wanita itu masih ada tempat-tempat yang kosong untuk jemaah laki-laki, atau bisa dibikin saf-saf berikutnya yang arahnya ke belakang. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kami himbau kepada para jamaah untuk memasuki saf-saf yang sudah kami sediakan, karena insya Allah sebentar lagi sholat Idul Fitri 1443 Hijriah akan segera kita mulai. Sekali lagi kepada kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara untuk mengisi saf-saf, khususnya saf terdepan lebih dahulu, karena insya Allah sebentar lagi sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah akan segera kita mulai. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara saya yang kebetulan masih ada di samping kiri saya atau sebelah kanan, yang kebetulan masih duduk, silakan masuk ke saf-saf yang sudah kami sediakan, agar nanti ketika memulai sholat, bapak dan saudara-saudara sekalian tidak berdesak-desakan untuk memilih saf. Dan kepada ibu-ibu
para saudari sekalian untuk mengisi saf-saf yang terdepan lebih dahulu, karena mungkin di depan ibu-ibu masih banyak saf-saf yang kosong. Sekali lagi pada para jamaah sekalian, insya Allah sholat Idul Fitri 1443 Hijriah akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu famay yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah kita hadir di sini, kita berkumpul di sini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam menjalankan Idul Fitri ini kita masih tetap diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat-sahabatnya, serta kepada orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini, pada hari Senin ini 1 Syawal 1443 Hijriah, insya Allah yang akan bertindak sebagai imam Ustadz Royansah Rizky SA. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita dan nanti akan memimpin sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan khatib Ustadz Muhammad Fikri SAG, alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan terima kasih Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita dan nanti akan memimpin khutbah pada hari ini. Untuk itu bapak-bapak, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Bersama Sholat Idul Fitri ini yang akan disampaikan oleh Abdan Syakur. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya,
Semoga kita semua termasuk umatnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulainya salat Idul Fitri, izinkanlah saya untuk membacakan laporan keuangan panitia bersama dan laporan zakat fitrah dari masing-masing masjid dan musala. Laporan keuangan panitia bersama salat Id saldo awal tahun 1440 Hijriah atau bertepatan pada tahun 2019 Masehi sebesar 21.680.500 rupiah. Pelaksanaan salat Id bersama tahun 1441 Hijriah atau bertepatan tahun 2020 Masehi itu tidak diadakan oleh panitia bersama karena saat itu sedang pandemi COVID-19. Dan pelaksanaan salat Id kembali diadakan pada tahun 1442 Hijriah, dan itu hanya salat Idul Fitri saja. Adapun pemasukan pada salat Idul Fitri 1442 Hijriah sebesar 10.437.000 rupiah, sedangkan pengeluarannya sebesar 6.998.500 rupiah. Jadi saldo akhir sebesar 25.119.000 rupiah. Adapun pengeluaran untuk pelaksanaan salat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah atau pada tahun 2022 Masehi saat ini yaitu sebesar 3.850.000 rupiah. Jadi saldo kas panitia bersama sampai dengan saat ini sebesar 21.269.000 rupiah. Selanjutnya laporan zakat fitrah dari masing-masing masjid dan mushola. Yang pertama dari Masjid Al-Muslimin, zakat uang sebesar 13.080.000 rupiah. Beras sebanyak 434 liter. Zakat mal sebanyak 325.000 rupiah. Fidyah 380.000 rupiah. Infak 450.000 rupiah. Sedekah 585.000 rupiah. Selanjutnya dari Masjid Al-Waqfiyah, zakat uang sebanyak 8.114.000 rupiah. Beras sebanyak 18 karung dengan satuan 50 kilo. Zakat mal sebanyak 24.637.000 rupiah. Infak 8.139.000 rupiah. Dan ada peluasan untuk masjid sebanyak 1.500.000 rupiah. Selanjutnya dari Masjid Umar bin Khattab Al-Hidayah, zakat beras sebanyak 512 liter. Zakat uang sebanyak 9.100.000 rupiah. Infak dan sedekah sebanyak 2.520.000 rupiah. Selanjutnya mushola rahim, zakat beras sebanyak 135,36 liter. Zakat uang sebanyak 4.775.000 rupiah. Infak dan sedekah sebanyak 455.000 rupiah. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Sholat Idul Fitri ini. Kami informasikan bahwa Sholat Idul Fitri ini ada 3 masjid dan 1 mushola. Yang pertama Masjid Al-Muslimin di RW 5,
yang kedua Masjid Al-Waqfiyah di RW 8, yang ketiga Masjid Umar bin Khattab Al-Hidayah di RW 6, dan yang keempat Musola Ar-Rahim di RW 08. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, dan selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah dipimpin oleh Imam Ustadz Royansah Rizki SH, dan nanti dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fikri SAG. Demikian, marilah kita laksanakan sholat Idul Fitri. Shollu sunatan jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mewajibkan puasa di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tutup ayat tersebut dengan firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan 3 hal setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa di bulan Ramadan, yaitu yang pertama, walitukmilul iddah, sempurnakanlah bulan Ramadan, sempurnakanlah hitungan bulan Ramadan. Jikalau 29 maka 29, jika 30 maka 30. Bilangan tersebut kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan bilangannya, walitukmilul iddah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita diperintahkan untuk bertakbir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, hidayah Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, hidayah kita mendapatkan bulan Ramadan, bisa berbuat amal ibadah yang begitu banyak di bulan Ramadan. Ini semuanya atas hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, bukan sekedar kemampuan fisik kita, bukan, tapi semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, memudahkan kepada kita untuk bisa beribadah kepadanya, memudahkan kita untuk bisa sabar di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dengan ibadah di pagi hari dan di malam hari. Pagi hari kita berpuasa dan malam hari kita berqiyamul lail atau salat tarawih. Ini sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Untuk apa semuanya itu? Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hidayah, la'allakum tashkurun, supaya kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dari kita.
ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita di dalam ibadah, di dalam petunjuk, bahkan di dalam dunia kita, semuanya diperintahkan untuk la'allakum tashkurun. Kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, kullu amru khair." Maka sungguh menakjubkan urusan setiap mukmin. Kenapa? Karena setiap urusannya selalu baik, setiap urusannya selalu kebaikan yang akan didapatkan. Fa idza u'tiya syakar, ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza usiba sabar, ketika dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersabar. Ini perkara mukmin, perkara muslim. Tidak ada di antara muslim yang ada ceritanya berkeluh kesah. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Keluh kesah kita hanya akan menambah keburukan bagi kita. Tapi bersyukur kita, sabar kita, itu akan menunaikan sebuah amalan yang begitu indah, begitu besar, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub dengan urusan kaum muslimin, karena di dalam urusannya selalu ada kebaikan di dalamnya. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di kota Madinah, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Kemudian Rasulullah mendapatkan kaum Ansar, lahu yauman yal'abun fihima, di mana kaum Ansar tadi itu ada 2 hari di masa jahiliyah. Mereka memiliki 2 hari yang dimana mereka akan bermain-main di sana. Mereka akan merayakan Id bagi mereka di masa jahiliyah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad anna Allah qad abdalakum khairan fihima, bihima khairan fihima." Rasulullah SAW menyebutkan, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ganti 2 hari raya di masa jahiliyah sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 2 hari raya yang besar, 2 hari raya yang begitu ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, yaitu Idul Adha wa Idul Fitr, dan hari Idul Fitri dan juga hari Idul Adha. Kenapa hari ini adalah hari yang sangat besar, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin? Karena hari ini adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala sebelum memberikan hari ini, Allah Subhanahu wa taala dahulukan ibadah yang begitu besar. Idul Fitri didahulukanlah puasa bulan Ramadan, dan Idul Adha didahulukanlah haji, ibadah haji. Dua ibadah tersebut adalah ibadah yang sangat besar, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk rukun Islam kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan fadilah bagi kaum muslimin. Setelah mereka melaksanakan ibadah yang besar, maka mereka mendapatkan sebuah kemenangan, sebuah kegembiraan yang begitu besar. Maka di sana ada Idul Fitri, maka di sana juga ada Idul Adha. Apalagi bagi orang saum, lisaimi farhatan, bagi orang yang saum memiliki 2 kegembiraan, memiliki 2 kesenangan. Rasulullah menyebutkan indal fitr wa indal liqa'i rabbih. Pertama, yaitu ketika dia berbuka puasa. Ketika dia berbuka, ketika telah berkumandang azan maghrib, maka mereka akan bergembira. Dan kemudian yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka akan membawa pahala yang besar, pahala yang banyak dari puasa-puasa yang telah kita lakukan semuanya. Dan dari ini, dan pada kesempatan ini, kita harus bisa lebih memperhatikan hak-hak yang harus kita tunaikan
Jangan sampai kita setelah bulan Ramadan kita lalai, kita lupa dengan hak yang harus kita tunaikan. Ada beberapa hak yang harus kita tunaikan. Adalah pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Muadz bin Jabal, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Muadz, tahukah engkau apa haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi oleh hamba-hamba? Maka jawabannya Muadz, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjawabkan, an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang ada. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ini tugasnya para anbiya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Tugas para anbiya menegakkan tauhid dan menghancurkan kesyirikan-kesyirikan yang ada. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hak yang paling besar yang harus kita sangat perhatikan. Jangan sampai kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan melanggar hak terbesar, adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haknya Rasul. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah harus kita ikuti beliau, kita hormati, kita puji, dan kita tunjung tinggi beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, "Faman ata'a Rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, katakan wahai Nabi Muhammad, kalau seandainya kalian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti Allah Subhanahu, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita penuhi. Jangan sampai kita melanggar hak tersebut. Jangan sampai kita mendahului diri kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kecintaan. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta ahabbu ilayya illa min nafsi." Engkau itu adalah manusia yang paling aku cintai kecuali dari diriku ya Rasulullah. Maksudnya dirinya Umar lebih dicintai oleh Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menjawabkan, "La, tidak wahai Umar. Kalau begitu engkau belum beriman, wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Maka Umar kemudian langsung berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan al-an ya Rasulullah, anta ahabba ilayya hatta min nafsi." Engkau adalah manusia yang paling aku cintai, bahkan melebihi diriku sendiri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul baru menjawab, "Al-an ya Umar, al-an ya Umar." Maka sekarang sempurna imanmu wahai Umar, sempurna imanmu wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari siapapun yang ada kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melebihkan dari kedua orang tua kita, dari bapak kita, dari ibu kita, dari anak kita, dari manusia yang ada. Kita harus lebihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada itu semuanya. Dan kemudian yang ketiga adalah hak kedua orang tua yang harus kita perhatikan di hari-hari ini. Jangan sampai kita di hari ini, di Idul Fitr, kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Ingat, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā."
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, telah kami tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala alla ta'budu illa iyyah, tidak diperkenankan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan juga kepada kedua orang tua kita diperintahkan untuk berihsan. Kita harus menjadi birrul walidain sebagaimana Nabi Isa barrun biwalidayhi. Kita harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan di hari ini kita harus bisa deklarasikan diri kita adalah anak yang sangat patuh dan sangat berbakti kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna 'indaka ahaduhuma, kalaupun itu orang tua hanya ada satu di sisi kalian dan sudah menjadi tua renta, mungkin kedua orang tua kita harus salah satu dari kedua orang tua kita ada di rumah, tidak bisa ikut sholat Id, mungkin tidak bisa jalan, tapi kita wajib untuk berbakti kepadanya. Jangan sampai kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hatinya, sedangkan mereka tidak pernah menyakiti kita ketika kita masih kecil. Tidak pernah mereka membuang kita, tapi jangan sampai kita ketika kita besar kita buang kedua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita, karena Allah Subhanahu wa taala marah, fala taqul lahuma uff, jangan sampai kalian berkata kepada kedua orang tua kalian saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi wa fala tanharhuma, apalagi membentaknya, apalagi meninggikan suaranya, meninggikan suara di depan kedua orang tua. Ini adalah haram. Kalau seandainya kita di bulan Ramadan atau di bulan-bulan sebelumnya pernah meninggikan suara kita di hadapan kedua orang tua kita, maka pada hari ini mintalah maaf sebelum kedua orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menyesal karena kita tidak bisa meminta maaf kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan catat menjadi hamba yang durhaka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjala fil ard an yu'ajjala Allah li sahibihi fil ard." Dan ada dosa yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan sanksi orang tersebut di dalam dunia, dan juga akan ditetapkan sanksi tersebut di akhirat. Itu adalah al-baghi, orang yang menjual dirinya, orang yang menjual dirinya. Dan yang kedua al-qati'atur rahim, dan orang yang memutus silaturahim. Orang-orang yang memutus silaturahim, maka berhati-hatilah, berhati-hati, karena mereka akan disegerakan azab di dunia, akan disegerakan hukuman tersebut di dunia, dan nanti pun di akhirat dia akan mendapatkan azab tersebut. Apalagi kita putus itu kedua orang tua. Orang tua kita putus, kita tidak lagi mengurus, kita sudah tidak menganggap lagi kedua orang tua kita menjadi orang tua, kita anggap dia adalah orang ngasih. Maka ini jauh lebih besar dosanya daripada sekedar memutus silaturahim antara kakak dan adik, antara paman dengan keponakan, paman dengan keponakan, kakak dengan adik saja hukumannya akan disegerakan, apalagi dengan orang tua. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian hak-hak yang selanjutnya adalah hak suami yang harus ditunaikan oleh para istri, yang harus ditunaikan oleh para istri. Hak suami adalah hak yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk para wanita. Setelah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hak suami ada di sana. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau amuru ahadukum an yusjada." Kalau seandainya pun boleh aku memerintahkan untuk sujud seseorang, maka aku akan perintahkan untuk istri-istri sujud kepada suami-suaminya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena hak suami adalah hak yang sangat besar, yang harus diperhatikan oleh istri-istri yang ada, oleh wanita-wanita yang telah bersuami. Maka jagalah hak suaminya supaya tidak mendapatkan azab nanti di yaumul qiyamah. Maka bagi kaum muslimin memiliki kebahagiaan yang besar ketika mereka telah menyampaikan, menunaikan hak-hak yang tadi, hak-hak yang harus dia tunaikan, maka dia akan mendapatkan sebuah fadilah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa man syariba minhu falam yuzma abada. Barang siapa yang minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan pernah haus. Tidak akan pernah haus lagi. Ini keberkahan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang menunaikan hak-hak, maka mereka akan mendapatkan hal tersebut, dan mereka akan mendapatkan muqaddimah yang lebih besar, yang menyenangkan ketika mereka dicabut nyawanya oleh malaikat maut dengan perkataan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebuah panggilan yang kita harapkan. Malaikat maut memanggil kita dengan panggilan tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau untuk menuju Rabbmu, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan malaikat maut yang sangat kita dambakan, yang sangat kita harapkan. Ketika kita sakaratul maut, malaikat maut berkata dengan perkataan di surat Al-Fajr, bukan perkataan ya ayyatuhan nafsul khabith, bukan perkataan wahai jiwa yang buruk, tapi kita berharap dari jiwa yang tenang, jiwa yang baik, karena itu adalah muqaddimah kegembiraan kaum muslimin yang hakiki, kegembiraan kaum muslimin yang sangat didambakan. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasul tidur di atas tirai, di atas kasur yang keras yang sampai menyemplak di anggota tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar berkata, ya Rasulullah, bukankah sudah saatnya engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan sesuatu yang layak untukmu? Karena di sana raja-raja Romawi, raja-raja Persia, mereka tidur dengan nyaman dan mereka makan dengan makanan yang enak. Bukankah saatnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Umar. Ya Umar, walakum fid dunya walahum fid dunya walana fil akhirah. Umar, ingatlah, bagi mereka itu di dunia dan bagi kita itu di akhirat nanti. Wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kegembiraan kita yang hakiki adalah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah membuka masuk dari pintu surga Allah, maka akan menerima hak kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati adalah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika kita pun masuk ke surga Allah, Allah akan berikan tambah kenikmatan dan kenikmatan, dan diantaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allaha yaqulu li ahli jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahli jannah, ma ahlal jannah ya ahlal jannah labbaika rabbina wa sa'daik. Ya ahlal jannah,
Maka kita semuanya mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga. Menjawab labbaik ya Rabbuna wa sa'daik. Kita penuhi panggilanmu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kegembiraan. Fayaqul hal raditun, apakah kalian telah ridha dengan apa yang aku telah berikan kepada kalian di surga ini? Maka kita akan menjawab wa ma la narda. Apa sebab yang bikin kita tidak ridha dengan pemberian Kau ini ya Allah dari surga yang Engkau tidak berikan kepada hamba selain kami? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, ana u'tikum afdal min dzalik. Aku akan berikan sekarang yang lebih baik daripada itu semuanya. Lebih baik dari apa yang telah kalian dapatkan di surga. Maka kemudian kita bertanya, ya Rabb, wa ayyu syai'in afdal min dzalik? Apa yang lebih afdal, yang lebih baik daripada ini yang kita telah dapatkan dari kenikmatan surga? Maka jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, uhilla alaikum ridwani. Maka pada hari ini aku akan tetapkan untuk kalian keridhaanku kepada kalian. Wa asfatu fala askutu alaikum ba'dahu abada. Dan aku akan buang amarahku kepada kalian selama-lamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini kenikmatan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut amarahnya kepada kita semuanya, kepada penghuni ahli surga, kepada orang-orang yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan Eid Fitr ini di tahun ini menjadikan kita hamba yang sangat dekat dengan Allah, menjadikan kita hamba yang mengkontinyukan ibadah kita di bulan Ramadan, supaya kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa mendapatkan kenikmatan yang begitu besar di surga, dan bahkan bisa mendapatkan kenikmatan dicabutnya amarah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Maka kita berharap kita semuanya mendapatkan apa yang kita harapkan, kegembiraan yang sejati, kegembiraan yang hakiki, bukan kegembiraan yang menipu seperti Qarun. Qarun mendapatkan harta yang begitu banyak, yang begitu besar. Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan dunia untuk Qarun, tapi malah menyebabkan Qarun menantang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Musa. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Qarun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita supaya kita tidak seperti Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi. Supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara, tapi kebahagiaan yang selamanya, yaitu dalam masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يحسن ظن بك. اللهم اجعلنا ممن يحسن ظن بك. اللهم اجعلنا ممن يحسن ظن بك. اللهم اجعلنا ما ختمتها من عتق من النيران وادخلنا الجنان وادخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.